Ada namanya dalam agama ini ilmu kimia, bukan kimia-kimia yang dipelajari di seperti fisika, itu bukan itu ya. Ilmu khusus dalam agama yang memang bisa merubah batu jadi emas. Subhanallah. Ilmu bukan karamah, ini ada ilmunya. Artinya apa? Ilmu itu luas. Kita hanya tahu dikit dari ilmu agama ini. Ada seseorang ingin bisa memiliki ilmu kimia tersebut, datang ke orang salihin yang punya ilmu ini, kebanyakan aulia salihin. Dilihat ini orang ingin jadi kaya tanpa kerja, bisa merubah batu jadi emas, dan gak usah kerja lagi kita. Tapi mereka bisa, tapi nggak mau melakukan itu. Mereka karena kerja itu ada pahalanya, ibadah seperti kita katakan tadi. Datanglah si pemuda ini minta kepada guru untuk belajar ilmu kimia. Sama gurunya dijanjikan, naam, insyaallah sekian hari lagi, sekian minggu lagi kamu saya pelajari ilmu kimia. Selama ini kamu harus tinggal di pondok. Syaratnya cuma satu, kamu harus selalu punya wudhu, dan setiap batal cepat wudhu dan sholat 2 rakaat. Hanya itu guru, hanya itu. Ya, di samping sholat fardu ya, tanpa dibahas. Maka karena semangat ingin belajar ilmu kimia itu, dia lakukan itu. Setiap batal dia wudhu, sholat 2 rakaat. Batal, wudhu, sholat 2 rakaat. Niatnya wudhu ini niat tahiyat, niat ba'dal wudhu. Ada sholat sunnah ba'dal wudhu. Disunnahkan oleh Nabi SAW dari perbuatan Bilal. Sahabat Bilal mempunyai inisiatif, kata Syekh Jum'ah. Sebelum Nabi mensunnahkan, Bilal mengamalkan. Setiap wudhu Bilal sholat 2 rakaat. Maka ketika Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, inni sami'atu ghara'ani alika fil jannah." Saya dengar bunyi terompamu di surga, Bilal. Apa yang kau lakukan? Kalau ya Rasulullah, nggak ada. Mungkin terlintas di hati saya setiap batal wudhu dan sholat 2 rakaat. Inisiatif dari Bilal, bukan sunnah Nabi waktu itu. Maka Nabi mengiyakan. Iya, gara-gara ini, sebab ini kamu menjaga wudhu dan selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu, kamu dapat keistimewaan ini, bahaya Bilal. Sholat ba'dal wudhu, namanya sholat ba'dal wudhu. Kembali ke cerita. Si anak muda ini karena ingin belajar ilmu kimia, mengamalkan apa yang diperintahkan gurunya. Sehari, 2 hari, seminggu mulai merasa nikmat wudhu, merasa nikmat sholat. 2 minggu bertambah cahaya di hati. 3 minggu, nggak sampai batas waktu 40 hari atau kurang atau lebih yang ditentukan oleh gurunya, kecuali udah cahaya memenuhi hati berkat wudhu dan sholat sunnah. Terakhir dia mau menimbah air untuk wudhu. Ketika dia batal, dia mendapati di timbanya itu emas permata, bukan air lagi yang biasanya dia dapat. Biasanya air berubah jadi emas permata. Saya nggak mau ini, saya mau air, saya mau wudhu, dibuang itu emas permata. Padahal itu pertama dia datang untuk itu kan, sekarang dia udah dapat, tapi nggak mau dia. Cahaya iman di hati, dibuang itu emas permata ke sumur. Nimba lagi, dia dapat lagi bukan air, timbanya penuh dengan emas permata, dibuang lagi emas permata itu. Nimba lagi, nimba, tetap emas permata. Ditinggal dia ke gurunya. Wahai guru, saya batal, saya mau wudhu, ternyata gak seperti biasanya. Saya nimba air seperti sumur yang sama, yang biasanya air yang saya dapat ternyata timba dipenuhi emas permata. Gurunya senyum dan bertanya, terus kau apakan? Saya buang ke dalamnya. Kenapa? Saya ingin air, guru, saya mau wudhu. Saya nimba lagi emas lagi, saya nimba lagi emas lagi. Senyum gurunya, khalas, kamu sudah menjadi kimia. Maka udah silahkan kamu pulang. Iman sudah menguasai hatinya. Maka tanda iman menguasai hati, gak tertarik sama dunia lagi. Dia tertarik dengan hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dzikir sama Allah. Yang ditanyakan niat sunnah sholatnya, sunnah ba'dal wudu. Dan sunnah ba'dal wudu itu as-sholat lati tandarij, kata ulama, sholat yang bisa digabung.
Bisa digabung dengan qobliyah duhur, qobliyah asar, bisa digabung dengan sholat duhur, bisa digabung dengan sholat sunnah atau digabung dengan sholat fardu. Jadi satu sholat, dua niat. Niat ba'dal wudu dan niat qobliyah. Atau kalau ditambah lagi masuk masjid, niat ba'dal wudu, niat tahiyatul masjid, dan niat qobliyatul duhur gitu.